tahu pagi ini saya mau kemana? Kepengen iseng jalan-jalan ke Bandung. Jadi saya mendengar kalau kakak adik saya lagi main ke Bandung. Ih, kok saya ditinggal? Gak bisa, saya harus ikut. Begitu iseng banget ya. Saya iseng apa saya hari ini? Tadi dulu ya. Ada banyak barang yang ketinggalan, Besti. Seperti biasa kalau mau pergi rempong banget dah. Ketinggalan ini, ketinggalan itu. Padahal barang-barang yang kecil. Misal kayak vitamin. Nggak kecil dong buat saya, penting. Kacamata, tiba-tiba bawahnya kayak cuma satu, kita harus buat 17. Ingat ya, apa-apa harus 17. Makan minta mangkok 17. Iya kan, sedotan kalau minum mintanya 17. Semua serba 17. 17 Agustus dah, udah lewat dah bulan kemarin. Bentar. Hari ini saya mau nyetir, udah lama banget nggak nyetir keluar kota. Jadi sebetulnya profesi saya misalnya ibu rumah tangga banyak sekali ya Besti. Pasti kamu nggak tahu kan? Harus tahu lah. Bukan nggak tahu ya wajar lah ya, siapa juga gue sama lo. Tapi maksudnya sekarang yang lagi diomongin mana nih? Tunggu dulu. Yang lagi diomongin, kalau kamu mau tahu saya, pengen tahu banget, kepo banget, ya udah paling bener nonton channel ini, udah paling bener ya, karena nggak ngadi-ngadi, nggak ngarang-ngarang. Udah menor ya. Ya Allah, mau nih, mau jalan nih, rempong setengah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Besti, saya barusan galau. Katanya kalau jalur busway nggak boleh dimasukin sama mobil pribadi. Jadi saya ngikut dong ya. Depan ada separator. Nah saya bingung. Ternyata kita kalau di Sudirman itu udah harus masuk ke jalur menuju ke Tol. Tapi kan atut ya. Ternyata aman. Ih, ini jadi tinggal dicolok begitu. Dah. Bagaimana ini? Sini. Tongkat sakti. Di mana? Oh, masih jauh. Aduh, ini di dalam mobil ini perempuan-perempuan tangguh ya, Besti. Ada 3 orang. Di mananya ini? Bener apa enggak? Oh, bener. Alhamdulillah. Kirain salah. Ternyata saya bisa ngetep. Merdeka. Besti, ini relate banget ya. Biasanya orang yang bisa nyetir itu giliran disetirin orang takut loh, Besti. Itu fact banget. Fakta maksudnya ya, bukan fake. Beda, itu palsu. Saya kalau suami saya yang bawa mobil, saya suka yang aduh, awas. Untung dia nggak ngikut saya bawa mobil. Kalau nggak, saya akan diperlakukan yang sama. Oke. Besti, tau nggak di jalanan ini ya, saya nggak ngerti orang mungkin banyak untuk menghindari macet atau mereka mau menguji adrenalinnya mereka, itu suka pada ngebut-ngebutan. Nah herannya
Kadang di suami saya suka kepancing tuh, ikutan kebut-kebutan juga, sama ikut jalin orang juga. Ya itulah laki-laki mungkin ya. Kalau perempuan kan lebih mikirin safety gitu, bawa mobil gimana caranya hati-hati gitu. Kalau mereka berpikir ini playgroundnya sepertinya, Besti. Aduh, dia nggak tahu hari deg-degannya Teh dan Eli kalau dibawa ngebut. Nyetir itu, Besti, dibutuhkan konsentrasi, kesabaran, juga memang kalau bisa handal gitu ya bawa mobilnya. Kalau enggak, apalagi kalau kita mau keluar kota di tol gitu, itu benar-benar harus diperhitungkan. Tapi kadang-kadang yang aneh di orang, meskipun dia pas-pasan bawa mobilnya, karena kepepet, nyampe loh yang di luar dari nalar kita misal gitu. Jalan ditunggu di Bandung, bawa mobilnya pas-pasan. Amin-amin selamat. Jadi kadang-kadang gimana ya? Ada orang yang udah oke, jago, ini apa segala macam. Suka keberuntungannya tuh didapat sama orang-orang yang mungkin pas-pasan atau apa. Dan kalau kita bicara keberuntungan, yaitu di luar dari kuasa kita ya, sayang. Kita pinter, kita males, kita ulet, ya kan? Kita nyantai-nyantai. Itu tuh yang create semuanya adalah diri kita sendiri menurut saya sih. Tapi kalau kita bicara keberuntungan, hoki, itu nggak ada yang bisa touch. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu datangnya. Begitulah kira-kira. Ya, nyetir kan itu konsentrasi kan, berarti kan otak kita yang bekerja ya. No wonder kayak orang yang bawa mobil atau driver gitu yang bawa penumpang ya apa aja lah, mau itu kereta kek, pesawat kek, pasti ke fisiknya jauh akan lebih melelahkan. Makanya kalau semua kita naik pesawat jauh gitu harus membayar tiket mahal, ya saya baru paham. Karena keselamatan itu ya penting gitu loh. Yang bukan lagi penting, yang harus banget mereka prioritiin malah. Karena kan kayak saya bawa mobil ini, berarti saya menanggung gak cuman bebannya hidup saya doang gitu, keselamatan saya doang, orang-orang di sebelah saya pun. So besok-besok nyetir hati-hati. Kalau memang gak berani di tol atau keluar kota, better janganlah. Tapi kalau semuanya memang dirasa kayaknya oke, ya jangan ragu-ragu. Itu aja sih. Karena di tengah-tengah itu nggak enak, Besti. Nanggung, berani enggak, takut enggak gitu. Gimana ya? Berani, takut juga, ya mendingan nggak usah. Kalau menurut saya sih, daripada. Kalau saya sok diberani-beraniin. Saya ke Bandung nyetir sama anak saya, sekarang sama anak saya juga, anak pungut ini. Terus juga hah? Terima kasih udah dia bilang malah terima kasih udah dipungut katanya. Lah memang iya, banyak tahu yang minta dipungut sama saya jadi anak.
maju banget, padahal biasa aja. Kenapa tadi nggak ke kiri? Ini aja. Sikat. Sikat aja, Besti. Soalnya ternyata Lambretta, Lamborghini. Oh ya Besti, ngomong-ngomong soal bawa mobil, saya pertama kali belajar naik mobil itu tahun berapa ya? Saya SMP deh, kelas 1 ya Pak SD gitu. Yang ngajarin saya itu adiknya ibu saya, jadi om saya yang ngajarin. Rumah sih, deket rumah. Kalau dibayangin pada saat itu belum banyak banget mobil lah di tahun saya ya. Ketahuan tua, bantuir. Tapi nggak apa-apa, justru itu masa yang paling indah lah menurut saya sih. Berkah luar biasa di saat belum semua orang punya mobil, saya sudah bisa belajar mobil gitu. Bapak saya yang ngajarinnya. Kayak lupa enggak benar adiknya ibu saya. Ya udah, jadi muter-muter keliling rumah lah ya, diputerin cuman sekuprit doang, tapi di jalanannya juga udah jalanan gede gitu. Berani sih. Dan zaman dulu kan mobil nggak seperti sekarang ya Besti, matic. Kalau dulu manual, jadi antara kaki, tangan, mata, kuping, otak bekerja semuanya tuh. Ya kan, handle-nya mesti pakai tangan, mesti nginjek rem, itu jauh lebih susah. Kalau sekarang semua serba dimudahin, matic tinggal nginjek gas sama pedal doang. Udah deh, nyantai kayak di pantai kayak begini. Dimudahin sih sebetulnya. Tapi ya saya beruntung lah, saya bisa naik dua-duanya, yang manual maupun matic. Oh, zaman sekarang bisa jadi orang yang bawa matic belum tentu bisa bawa manual. Doxing, pelaku di saya doxing. Sudah kaya dari zaman dulu Besti. Sayembara 1 miliar yang viral itu, astaga. Sampai geleng-geleng kepala ya, nih ngadi-ngadi nih berita. Jadi saya nggak pernah ya Besti menjanjikan 1 miliar kalau yang bisa membuktikan hubungan saya dengan suami saya pada saat itu. Itu saya harus ngomong seperti itu. Yang benar adalah 1 miliar itu saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan, karena pada saat itu wartawan bertanya kepada saya, dikerubutin macam sampah say, banyak lalat say itu teman wartawannya. Bener gak sih Mbak Mayang? Katanya Mbak Mayang tadi malam habis digampar sama seseorang, sebut aja namanya Mawar. Terus saya bilang, hah? Orang saya baik-baik aja di rumah. Orang saya gak ngapa-ngapain. Orang saya gak kemana-mana. Gitu kan? Karena saya habis show waktu itu di satu acara di TV lah kalau nggak salah ya. Ada acara apa, musik gitulah. Saya manajer saya saat itu Vitalia Ramona. Pada saat ditanya seperti itu saya bilang, Fit, emang ada cerita kayak gitu? Karena dia yang selalu ngatur, maaf ya, waktu itu saat saya tuh jadi penyanyi, schedule saya padat.
udah, nggak ada cerita kayak gitu. Ih, kurang ajar banget sih. Jangan mama digituin. Iya, karena itu tidak terjadi, itu tidak baik. Fitness itu namanya, fitnah. Jadi saya langsung ngomong, oke, siapa yang bisa membuktikan kalau itu benar adanya kejadian itu, saya kasih 1 miliar. Saya bilang seperti itu. Besokannya, tada, heboh dunia persilatan. Karena di tabloid, di infotainment, narasi dibuat sayang. Jadi diputar balikan, dibuat katanya Mayang Sari menjanjikan 1 miliar. Ini narasinya. Kalau bisa membuktikan hubungannya bersama Bambang Triatmojo pada saat itu. Terus dikeluarin lah yang saya bilang, ini suara saya, itu narasi yang barusan. Saya bilang, siapa yang bisa membuktikan kejadian itu, saya akan kasih 1 miliar. Gitu. Jadi dikat-kat, jadilah gitu. Kacrut. Sekarang kalau semuanya ada pertanyaan, mana? Bener, katanya mau dikasih 1 miliar, komen-komennya itu. Ya saya cukup senyumin aja. Tagih dong sana, sama yang bikin narasinya, sama yang bikin beritanya. Masa 1 miliar? Saya mau dikasih 1 miliar. Itu ada saksi hidupnya di belakang. Besti, bicara naik mobil ke Bandung, saya pernah ya setir mobil ke Bandung. Anak saya waktu itu masih umur berapa ya? Dan 5 tahun kali ya? Belum? Oh ya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, jadi saya iseng ke Bandung waktu itu sama teman saya, dia bawa anaknya, saya juga bawa anak. Seperti biasa kita konvoy ya. Ya udah, berakhir kita ke Bandung sama persis kayak hari ini. Tapi dulu pun juga belum ada tol yang di atas. Tadi saya terlewat, Besti. Saking kekencengan, sama yang ngasih unjuk juga lagi pegang HP. Sebetulnya sih ya nggak terlalu signifikan juga lah. Kalau semamanya bawah nggak macet ya sama-sama aja kok naik tol di atas sama yang di bawah ya. Cuma di bawah jalurnya lebih ramai aja, banyak truk-truk gede. Itu aja sih, padahal ya sama-sama aja. Udah kan, saya udah cocok banget jadi driver kan. Penumpangnya happy, drivernya saya. Sopir saya lebih bingung lagi yang di belakang. Ibu ada apa, kesambat apa? Pagi-pagi mau ke Bandung bawa mobil sendiri. Gak apa-apa, sekali-sekali Besti. Ini detik-detik saya berjumpa dengan saudara-saudara saya di Bandung nih, udah nyampe. Jadi nggak hoax ya, saya bisa nyetir, saya nyetir sendiri dari Jakarta ke Bandung. Yeay, yayu, 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 yayu.